Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita mulai ibadah pagi ini, kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari anak Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, nats kita hari ini dari 2 Korintus 9 ayat 6. Saya akan membacakan firman Tuhan kepada kita. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam suratnya yang kedua kepada orang yang percaya di Korintus, Paulus mengungkapkan rasa terima kasihnya atas komitmen mereka untuk bermurah hati sebelum menantang mereka dengan pernyataan ini. Perhatikanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Paulus tahu bahwa Allah telah menetapkan beberapa prinsip yang masuk akal dalam hal kemurahan hati. Di dalam Alkitab, kita melihat implikasi alami dan rohani seperti demikian. Implikasi alami, jika kita menanam beberapa benih di tanah, kita akan menuai panen kecil. Jika kita menanam ratusan atau ribuan benih di tanah, kita akan menuai panen yang besar. Implikasi rohaninya, jika kita menggunakan waktu, uang, bakat, atau energi kita untuk berinvestasi pada seorang teman, orang asing, pelayanan, atau generasi berikutnya, Tuhan pasti dapat melipat gandakan upaya kita itu. Tetapi Paulus juga menjelaskan bahwa kita tidak boleh hanya memberi untuk menerima. Apa yang kita tabur dengan hati yang benar, Tuhan pasti akan melipat gandakan apa yang kita hasilkan. Jemaat Korintus pernah menyatakan kesiapan mereka untuk membantu jemaat miskin di Yerusalem. Namun, seiring perjalanan waktu, mereka tidak melaksanakan janji tersebut. Karena itu Paulus meminta Titus dan saudara-saudara yang lain untuk pergi mendahulunya ke Korintus dengan harapan agar jemaat Korintus memenuhi janji mereka untuk mengumpulkan bantuan bagi jemaat Yerusalem. Paulus ingin memastikan bahwa persembahan yang diberikan adalah persembahan yang murni, sukarela, dan bukan keterpaksaan.
Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, dalam kehidupan ada sebuah hukum, yakni bahwa Allah memberkati orang-orang yang mempersembahkan hidup dan kekayaan mereka. Karena itu, marilah kita menerapkan kebenaran yang kita ketahui bahwa Tuhan akan memberi berkat lebih banyak kepada kita untuk kita bagikan kepada sesama kita. Mari kita berikan lebih banyak waktu untuk memberi, dan janganlah kita membatasi kasih kita kepada sesama kita. Sebab orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami dan mengajarkan kami agar kami lebih banyak memberi, dan semua itu kami lakukan dengan tulus karena kami percaya bahwa Tuhan Engkau akan menambahkan berkat-berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Berkati kami dalam aktivitas kami satu hari ini. Juga berkati anak-anak kami ya Tuhan, sehingga mereka selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa buat setiap pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Biar Tuhan selalu menjadi berkat, garam dan terang bagi seluruh jemaat-Mu. Demikian juga kami berdoa buat jemaat-Mu yang sakit. Tuhan Engkau jamah, Kau pulihkan, Kau sembuhkan mereka Tuhan. Berikan semangat hidup. Kau berkati setiap proses pengobatan yang mereka jalani. Dan yakinkan mereka tiada yang mustahil bagimu. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang dalam pergumulan. Tuhan Kau selalu topang iman percaya mereka agar tidak jatuh dan lemah. Demikian juga kami berdoa buat jemaat-Mu yang bersuka cita berulang tahun hari ini. Tuhan berikan umur panjang dan kesehatan. Terima kasih Bapa. Kami juga mohon kepada Engkau berkati bangsa kami, agar senantiasa hidup dalam ketentraman dan jauh dari perpecahan. Karena kami seluruhnya, rakyat dan juga pemimpin bangsa kami, senantiasa hidup dalam takut akan Engkau. Bapa, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kuduskan kami, agar kami layak menerima berkat kasih. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus menyertai. Shalom.